فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis al-khalah bimanzilatil bahwasanya bibi atau tante atau makcik itu bagikan ibu, tapi lafadznya khalah, yaitu dari jalur ibu. Adik perempuan ibu atau kakak perempuan dari ibu. Jadi bukan ammah, bukan dari jalur ayah tapi dari jalur ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma terkait masalah umrah yang dipanggil sebagai umratul qada atau umrah qadiyah yang dilakukan pada tahun 7 Hijriah. Tatkala Nabi dan beberapa sahabat melakukan umrah itu, kemudian selesai umrah dalam waktu 3 hari, kemudian orang-orang kufar Quraisy mengatakan kepada Ali, katakan kepada temanmu itu, hendaknya engkau keluar meninggalkan kami, karena batas waktunya telah berlalu. Maka Rasulullah SAW keluar. Kemudian beliau dikejar oleh putri dari Hamzah, mengatakan, ya am, wahai paman. Maka putri Hamzah ini langsung diambil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memegang tangannya, kemudian menyerahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, seraya mengatakan, dunaki ibnata ammik, dunaki khudih, ambil putri dari pakcikmu ini. Fahamalatha, maka Fatimah pun mendukung, yaitu menggendong putri dari Hamzah ini. Fakhtasama fiha Aliyun wa Zaidun wa Ja'far. Maka Ali bin Abi Thalib, Zaid ibnu Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib bersengketa untuk merawat gadis kecil ini. Faqala Ali mengatakan, ana ahaqqu biha, saya lebih berhak dengan gadis kecil ini. Wahiyya binatu ammi, karena dia adalah putri dari pakcikku. Taib. Karena apa? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Sementara putri Hamzah ini, dia adalah putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Taib. Maka Ali masih kerabat dia, masih wali dia. Kalau tidak ada yang lebih dekat lagi misalkan atau lebih kuat. Wa qala Ja'far bin Abi Thalib yang selevel dengan Ali mengatakan, ibnatu ammi wa khalatuha tahti. Dia adalah putri dari pakcikku dan makcik dia ada di bawah pernikahanku, yaitu Ja'far bin Abi Thalib menikah dengan apa? Makcik dari putri Hamzah. Wa qala Zaid ibnatu akhi. Zaid bin Harithah mengatakan, gadis kecil ini adalah putri dari saudaraku, yaitu saudara yang telah dipersaudarakan oleh Nabi di dalam Islam. Faqadha biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li khalatiha. Oh ya. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwasanya putri Hamzah ini dirawat oleh makciknya, yaitu makcik dari jalur ibu, yaitu istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Wa qala al-khalatu bimanzilatil Nabi mengatakan bahwasanya makcik itu posisinya seperti ibu. Jelas pembahasannya bukan seperti yang disebutkan oleh sebagian fuqaha, yaitu terkait dalam masalah warisan, bukan. Karena sebab datangnya hadis ini terkait dengan masalah hadanah, yaitu siapa yang berhak merawat, bukan masalah pewarisan. Kalau masalah warisan, ini saya pembahasannya jadi sangat lain nanti. Dan Ali pun berhak berarti, karena ini kalau tidak ada yang lebih dekat, maka Ali juga berhak. Dan seterusnya. Makanya dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah
tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalah bimanzilatil yakni fil hadanah, yaitu di dalam masalah mengasuh atau merawat. Bahwasanya sebagaimana ibu itulah yang paling berhak merawat putrinya, merawat anaknya, maka kalau tidak ada ibu, maka yang paling dekat adalah saudari dari ibu, saudara yaitu kakak dari ibu atau adik dari ibu, kakak perempuan atau adik perempuan. Kata Ibnu Battal, ini adalah hukum yang berlaku pada khalah bil hadanah. Dan beliau menukilkan ucapan dari Imam At-Tabari rahimahullah yang mengatakan, di dalamnya ada dalil bahwasanya ibu dari gadis kecil ini dan orang yang yang masih kerabat dari ibu, dari kalangan para wanita, lebih berhak untuk mengasuh gadis kecil ini daripada para asobah yang datang dari jalur ayah. Walaupun wanita yang mengasuh tadi memiliki suami, yang mana suami tadi bukanlah ayah dari gadis kecil ini. Yang demikian itu adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan yang memenangkan, yang menjadikan bahwasanya Putri Hamzah itu untuk makcik dia di dalam masalah pengasuhan. Padahal yang mempersengketakannya adalah sama-sama dua putra dari pakcik gadis ini, yaitu Ali dan Ja'far, ditambah dengan maula dia, yaitu saudara dari ayah gadis kecil ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersaudarakan antara Zaid ibnu Harithah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan makcik dari gadis ini, atau bibi atau tante dari jalur ibu tapi, punya suami yang bukan ayah dari gadis ini. Ya jelas suaminya bukan apa? Bukan Hamzah sendiri. Dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ini hukum yang khusus untuk al-khalah, yaitu kakak perempuan dari ibu atau adik perempuan dari ibu. Kenapa? Karena dialah yang paling dekat dengan ibu dari sisi kasih sayang, dari sisi belas kasihan, dan dari sisi dia akan mengetahui. Sebagaimana ibu biasanya lebih mengetahui, maka saudari ibu itu juga lebih mengetahui tentang apa yang layak untuk anak kecil ini. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh pola dari hadis tadi. Maka tidak ada di dalam hadis ini dalil bahwasanya tante atau makcik atau bibi itu akan mewarisi karena si ibu mewarisi. Jadi Nabi menjadikan tante dalam posisi ibu bukan dalam masalah warisan, tapi dalam masalah kasih sayang, masalah kedekatan, masalah yaitu lebih mengetahui apa yang layak untuk anak kecil ini, sehingga dialah yang paling berhak untuk mengasuh anak ini apabila si ibu sudah tidak ada. Ini tadi penjelasan dari Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Al-Allamah Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang hadis ini terkait dengan masalah pengasuhan semata. Yaitu pengasuhan tatkala si ibu tidak ada. Demikian pula yang dari jalur atas, yaitu neneknya juga tidak ada dan seterusnya. Al-khalah, yaitu bibi dari jalur ibu, itu yang lebih layak karena dia yang paling dekat dari sisi kasih sayang, belas kasihan, dan mengetahui apa yang layak untuk anak ini. Dan tidak ada hujah untuk mengatakan ini dalam masalah warisan. Tayyib. Dan kata beliau, walaupun si bibi ini dia sudah punya suami, tetap saja dia lebih berhak. Kalau masalah mana yang lebih berhak, dia yang lebih berhak untuk merawat. Dan juga dari hadis ini diambil faedah oleh Az-Zahabi rahimahullah,
bahwasanya mendurhakai tante itu termasuk dosa besar karena Nabi menjadikan tante itu bagaikan ibu. Baik, selesai dari Faidul Qadir. Punya Al-Munawi. Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan, diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, pastinya hak pengasuhan untuk anak kecil, demikian pula untuk orang yang tidak berakal, untuk menjaganya, memeliharanya, melindunginya, mengurusi keperluan-keperluannya, yaitu yang seperti ini memang harus dirawat, harus diasuh. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Ta'ala kepada makhluknya. Yang kedua, bahwasanya asobah dari kalangan lelaki itu memiliki hak di dalam pengasuhan selama tidak didapatkan orang yang lebih berhak lagi. Makanya Nabi SAW mengakui ucapan Ali dan juga ucapan Ja'far bahwasanya mereka berdua punya hak untuk merawat gadis kecil ini, merawat putri dari pakcik mereka. Nabi tidak mengingkari mereka berdua. Hanya saja Ja'far lebih berhak karena apa? Ada tambahan, yaitu dia menikah dengan makcik dari gadis kecil ini. Dan juga faedahnya yang ketiga, bahwasanya ibu lebih diutamakan dalam mengasuh anaknya dibanding siapapun juga. Karena Nabi SAW tidak memberikan hak kepada makcik di dalam cerita tadi kecuali karena dia dalam posisi ibu. Karena jelas yang namanya ibu, yaitu lebih sempurna belas kasihannya dan kebajikannya kepada putrinya sendiri. Ini hukum asal ya, kecuali orang yang fitrahnya rusak karena pendidikan yang rusak di masyarakat di zaman sekarang, maka hakim yang berijtihad lihat apakah masih seperti fitrah manusia, ataukah ternyata orang yang kali ini di hadapan dia yang memperebutkan pengasuhan ternyata adalah serigala berbulu domba atau apa. Hakim yang memperhatikan baik-baik. Yang keempat, bahwasanya makcik itu dia adalah level kedua setelah ibu di dalam masalah pengasuhan. Dia posisinya bagaikan ibu dalam masalah kasih sayang dan kecintaan. Kemudian yang kelima, asal di dalam pengasuhan adalah mencari siapa yang betul-betul mengasihani anak ini dan menyayangi anak ini. Untuk anak yang lemah, yang tak mampu mengurusi diri sendiri ini. Dan ini bagian dari rahmat dan belas kasihan Allah kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kehilangan kasih sayang, kehilangan perawatan dan seterusnya. Allah telah mempersiapkan untuk mereka hati-hati yang penyayang. Allah memilihkan, yaitu al-khalah. Yang keenam, wanita yang sudah menikah, hak dia untuk mengasuh anak kecil ini tidak gugur apabila suaminya meridhoinya untuk si wanita ini mengurusi anak kecil tadi. Karena tidaklah gugur hak hadonah tadi kecuali karena terkait dengan masalah apakah nanti wanita ini mampu untuk betul-betul memusatkan perhatian, mengurusi suaminya, memenuhi hak suaminya, melaksanakan tugas-tugas di rumah dan seterusnya ataukah tidak. Maka apabila suaminya ridho untuk si wanita ini merawat gadis kecil tadi, maka gadis ini tetap di bawah perawatan wanita tadi. Nah, dengan ini dihasilkan kompromi atau penggabungan antara keputusan Nabi SAW terkait dengan pengasuhan putri Hamzah untuk Ja'far dan sabda Nabi SAW kepada wanita yang ditalak tatkala bersengketa dengan lelaki yang mentalak dia tentang putri mereka berdua. Nabi mengatakan, anti ahaku bihi malam tungkahi. Engkau lebih berhak dengan anak kecil ini selama engkau belum menikah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain, dan ini adalah sahih. Tayyib. Demikianlah gambarannya. Ini tadi dinukilkan dari Taisirul Alam untuk kalam Syekh Abdullah Al-Bassam. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.